desa kecil yang sunyi, berdirilah sebuah rumah sederhana yang menjadi saksi bisu cinta seorang ibu bagi kedua hatinya. Di balik dinding yang melayapkan pada waktu, hidup seorang perempuan tangguh yang mengisi dirinya dengan kasih sayang tak bersyarat. Meskipun dia tertinggal dengan trauma kehilangan sandaran seorang suami. Anak sulungnya, Rama, si cahaya fajar tumbuh menjadi lelaki bijaksana yang memiliki tanggung jawab besar dengan gadis kuat berjalan dari senyum sebagai sejarah. Anak keduanya, Denita, sang pemilik yang penuh akan kelembutan, begitu penuh kekayaan yang seratus angin membelai pepohonan. Sementara anak ketiga, Satria, dia adalah badai kecil dalam rumah itu. Dimanja sejak kecil, ia tumbuh dengan sikap yang keras tertawa. Sifatnya jauh berbeda dari kedua saudaranya. Namun itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, sang ibu berlaku lebih awal dari menyusui. Dia memasak dengan tangan yang kuat dan lembut, namun penuh cinta. Rama, bersanding tas, ia sudah siap untuk berangkat bekerja. Dan Denita yang berada di sebelahnya. Sementara itu, Satria berdiri di depan cermin, mengisi rambutnya dengan penuh percaya diri, tanpa peduli pada kaum yang mengalir di hidupnya. Namun, meski berbeda rupa dan rasa, ketiganya tetap buah dari pohon yang sama. Dan sang ibu bagai apa yang tak terlihat, namun menghidupi semuanya. Tetap berdiri di tempatnya, menyayangi tanpa kasih dan mencintai tanpa batas waktu. Anak-anak, ayo sarapan. Ini ibu sudah masak untuk kalian. Wah, baru banget. Masakan apa ini, Bu? Jelaskan dong, kan apa yang kita masak? Itu masak, alam paling cuma makan sambal. Sat, ayo sarapan dulu nak. Oke, delapan. Kalau kamu mau sarapan, ini ibu buatin bekal buat kamu nanti di sekolah. Kita. Maksud kamu apa? Ibu udah bangun subuh-subuh cuma buat masakin kita. Kenapa dibanting gitu aja sih? Halah, bekal itu doang, kayak penting aja. Terang banget sih. Kalau kamu nggak suka ya jangan dimakan, tapi jangan dibuang. Harga yang buat itu untuk kamu. Sudah. Rumah ini terlalu kecil untuk kalian bertengkar. Tuh, denger, udah selesai dah lu. Maksud kamu apa? Kamu mau berangkat? Oh iya, gue nanti gak pulang. Kamu mau kemana nak? Beberapa hari ini kamu mau pulang malam terus. Lah, itu terserah gua dong, mau pulang kayak enggak, urusan gua itu. Hei, ibu itu yang baik-baik. Jangan kamu jawab kayak gitu. Lu kenapa sih ribut mulu? Sudah. Yang penting kamu hati-hati ya nak. Udah deh, gak usah sok peduli dah lu. Mau berangkat dulu. Assalamualaikum, Bu Dina. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Masalahnya di rumah. Ada, Mas. Baik, ada apa ya, Pak? Jadi gini, di desa kita sedang mengadakan kegiatan gotong royong untuk membangun masjid. Jadi saya di sini untuk mengajak Mas Rama untuk ikut kegiatan ini. Saya sangat memerlukan bantuan dari Mas Rama. Baik, nanti saya akan musuh Pak setelah kerjaan saya selesai. Oh ya, tadi itu Satria ya? Iya Pak. Tatapannya sangat buruk pada orang tua. Bilangin dia ya? Maaf ya Pak, dia memang gitu anaknya. Nanti coba saya bilangin deh soalnya. Saya lanjut dulu ya? Iya Pak. Kalau gitu kita berangkat dulu ya Bu. Nanti udah siang. Hati-hati ya nak. Di dalam keheningan, ibu terjatuh dalam kesedihan yang begitu dalam. Ia mengingat masa-masa dulu saat rumah itu penuh dengan tawa riang dan canda tawa dari anak-anaknya. Satria yang dulu ceria, penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang penuh kebencian. Ya Allah, Adik, kamu masih hidup Mas. Pasti keluarga kita gak akan seperti ini. Keluarga kita pasti masih utuh, masih baik, gak terpecah kayak ini.
sisi lain, desa yang mulai beranjak panas oleh mentari siang, di sebuah ruang kelas sederhana yang dindingnya penuh dengan coretan, duduk dua insan tengah larut dalam suasana belajar. Mereka adalah Nadia, gadis manis berwajah tenang yang diam-diam menjadi dambaan hati Satria. Dan di sebelahnya, Mobo, pemuda cerdas, tak lain adalah anak sematawayang Pak RT. Keduanya terlihat akrab, tawa kecil dan senyum hangat saling bersahutan. Seolah dunia luar tak berarti di hadapan kedekatan mereka. Namun, dari kejauhan, berdiri sepasang mata yang menyimpan dalam Satria, yang tanpa sengaja menyaksikan kebersamaan mereka mendidih oleh amarah yang tak bertahan. Berani banget bocah itu. Awas saja, gue tonjok sampai mampus. Nadia itu punya gue, gak ada yang boleh deketin dia kecuali gue. Siapa lu dia? Nadia. Lu anak tempat itu kan? Beraninya Nadia sama Nadia. Bro, kayaknya lu salah paham deh. Gue sama Nadia cuma teman. Kita dari kecil udah bareng-bareng. Kita di sini cuma belajar. Halo, bacot. Temen apaan kayak gitu? Semua cowok juga ngomongnya pasti kayak gitu. Amarah telah membutakan hati tanpa aba-aba Satria mengalihkan pukulan ke arah wajah Mufid. Dua pemuda itu terus berjalan perkelahian sengit karena saling menghantam, tubuh saling mendorong. Nadia yang melihat pertikaian di depan mata sontak berusaha untuk memisahkan keduanya. Stop, apa-apaan sih kalian? Nah, jujur. Maaf itu deket sama kamu kan? Ngomong apa sih? Gak jelas, udah deh sana pergi, jangan bikin ribut aja. Malu deh nih sama teman-teman. Lo gak apa-apa? Ayo kita ambil tas terus kita ke UKS. Mufid mengambil pelat, berjalan menuju UKS, meninggalkan sisa-sisa perkelahian di dalam kelas itu. Satria menendang meja lalu pergi dengan emosi yang tak kunjung mereda. Jam sekolah pun telah berdentang. Nadia mengantar untuk menjelaskan apa yang telah terjadi di sekolah tadi. Ya Allah, kenapa kayak gini? Siapa yang buat kamu kayak gini? Tadi kamu udah sama Satria tante. Siapa yang berani mukul kamu, Wei? Siapa lagi kalau bukan kamunya anak begini itu Pak? Berani-beraninya dia. Baik, Bapak akan ke rumah si Satria sekarang. Kamu di sini. Udah, keluar. Ada apa ya Pak? Mana anak kamu itu? Maksud Bapak siapa? Siapa lagi yang bukan si Satria? Dia baru saja memukuli anak saya, si Mawid. Apa? Di ruang tamu Satria tengah duduk santai sambil menunggu revolusi. Seolah tak ada yang terjadi, namun langkah kaki yang bergegas dan suara orang-orang yang masuk mulai menarik perhatiannya. Nah, kamu ngomongin anaknya Pak RT. Oh, cepet juga tuh anaknya punya. Maksud apa kamu ke anak saya? Ya siapa suruh? Anaknya nangkal duluan. Saya tahu persis anak saya. Dia nggak akan mulai kalau kamu nggak duluan. Ya udah, bilangin sama anak itu. Jangan sok ganteng deh deketin cewek orang. Ya ampun Nak, maafkan anak saya ya Pak. Saya akan ganti rugi atas semua kesalahan anak saya. Kami gak minta ganti rugi, Bu, tapi tolong jadikan anak Ibu. Saya minta tidak ada kejadian ini dan terulang kembali. Baik Pak, saya akan mendidik anak saya. Baik, kalau begitu kita pamit pulang dulu. Terima kasih ya Pak. Mak, bicara terus sama. Kenapa sih Bu berada orang itu? Ibu nggak belain anak orang Nak. Tapi tindakan kamu itu salah. Kan nyalain aku lagi. Katanya ibu sayang sama aku. Tapi kenapa nggak pernah kelihatan sih? Kenapa ibu selalu belain anak orang? Ibu nggak belain anak orang Nak. Tapi tindakan kamu itu memang salah. Nggak sepatutnya kamu kayak gitu. Tahu deh Bu. Ibu gitu aja terus belain orang mulu.
Sebenarnya anak ibu siapa sih? Aku atau anak Mufid itu? Anak itu kamu. Ibu sayang sama kamu. Hanya saja mungkin penyampaian ibu berbeda dengan apa yang kamu harapkan. Ibu sebenarnya sayang sama kamu, nak. Salah satu penyesalan di dunia ini itu jadi anak ibu. Diam, suara itu seperti pisau yang menembus jantung seorang ibu. Air mata Budina mengalir pelan tanpa suara. Ibu cuma lihat aku sebagai anak yang nakal, anak yang gagal. Dari dulu, ibu nggak pernah tahu rasanya jadi aku. Nggak pernah tahu gimana kosongnya aku terasa. Jadi yang ibu tahu cuma ngatur, nyalahin, dan nyuruh minta maaf. Ibu tahu, nggak selamanya ibu itu juga bisa jadi ibu yang sempurna. Tapi nggak seharusnya kamu kayak gini, Sa. Hah? Amarah akhirnya memuncak. Ia mulai membalik ke ruangan. Ibu hanya bisa menahan air mata menyaksikan anak yang dibesarkannya tenggelam dalam kemarahan. Tapi Satria terus melempar barang tak peduli dengan aku. Maksud kamu apa? Cepat, bawa mobil sekarang. Apa yang bilang itu? Kalau ibu sampai kenapa-napa, Pak, itu masalah kamu. Drama lagi. Bosan banget. Apa maksud tadi? Kalau saja bapak gak nolongin ibu, pasti ibu yang mati. Kalau ibu sampai kenapa-napa, kamu yang tanggung jawab. Ketakutan menyelimuti mereka. Luka kehilangan bapak belum sembuh dan kini mereka menghadapi ketakutan yang sama, kehilangan seorang ibu. Namun, takdir berkata lain. Tuhan lebih sayang ibu. Ia pergi di saat hatinya patah setelah konflik dengan anaknya sendiri. Hari-hari berikutnya suram. Hanya Rama, Deninta, dan Satria yang tersisa dalam keluarga itu. Rama dan Deninta mencoba menjalani hidup meski hati mereka hancur. Satria, sebaliknya, tetap keras kepala. Tapi kini segalanya berubah. Teman-temannya satu persatu menjauh, banyak yang membencinya. Dulu ia pembuli, sekarang ia korban. Iya tuh Satria. Dengar-dengar ibunya meninggal gara-gara serangan jantung gara-gara dia. Seriusan? Dapat dari mana kamu? Iya, kata tetangganya dia marah-marah bukan ibunya. Bentak tuh ibunya sampai meninggal di rumah sakit. Ih, jijik banget jadi anak. Jangan deket-deket sama dia, nanti masih sial. Mereka melempar kertas dan caci maki dari kejauhan sambil berteriak. Satria hanya diam menerima semuanya. Rama dan Deninta, mereka sudah tak peduli lagi. Di sisi lain, Nadia, gadis yang pernah ia cintai, kini resmi berpacaran dengan Novit. Satria benar-benar hancur. Ia kehilangan arah, kehilangan cinta, kehilangan keluarganya, dan yang paling menyakitkan, kehilangan dirinya sendiri. Suatu sore, ia duduk terhubung. Matanya kosong. Buka laci demi laci, tak tahu apa yang dicari. Di tangannya, menemukan sebuah kotak kayu kecil tertutup debu. Penasaran, ia buka kotak itu. Di dalamnya sebuah surat. Tulisan yang amat ia kenal, tulisan ibunya. Untuk Satria, anakku tercinta. Nak, kalau kamu membaca surat ini, mungkin ibu udah gak ada di dunia.
Tapi ketahuilah, cinta ibu gak akan pernah mati. Cinta ibu akan tetap hidup, mendampingimu kemanapun kamu pergi. Ibu tahu kamu marah sama keadaan, sama takdir. Bahkan mungkin kamu marah sama ibu. Kamu tahu, waktu bapakmu meninggal, ibu rasanya hancur. Tapi ibu tetap berdiri. Bukan karena ibu kuat, tapi karena ibu ingin kamu tetap punya rumah. Nak, kalau kamu merasa semua orang pergi meninggalkanmu, ingatlah, ibu tidak. Meski ragaku mungkin sudah tidak di sana, tapi kasih sayang ibu tidak akan pernah jauh darimu. Maafkan ibu kalau selama ini belum menjadi ibu yang sempurna. Ibu cuma ingin satu hal, jadilah anak yang baik. Bukan buat ibu, tapi buat dirimu sendiri. Ibu percaya kamu bisa. Dengan cinta yang tak pernah berkurang, ibumu. Surat kecil itu sukses membuat air mata Satria jatuh tanpa bisa dibendung. Baru kali ini ia benar-benar menyadari bahwa sosok yang paling mencintainya selama ini adalah ibunya sendiri. Ia yang selalu diam-diam memperhatikan, diam-diam peduli, menyimpan rindu yang tak pernah terucap. Sayangnya, penyesalan itu datang terlambat. Yang telah pergi tak mungkin kembali. Di tengah tangisnya yang sunyi, Rama mendekat dan menepuk bahu adiknya dengan lembut dari belakang. Ibu selalu sayang sama kamu, San. Mungkin selama ini kamu gak mengira-ngira, tapi perasaan ibu itu gak akan pernah hilang. Tentang bapak, kita semua juga merasakan, kita semua juga hancur. Tapi ibu, dia yang paling hancur gara-gara kita. Setiap malam, ibu nyalain dirinya sendiri. Tapi ibu tetap berdiri tegak di hadapan kita. Aku selama ini salah. Aku selalu dibutakan dan merasa marah. Tambah gak bisa ada siapa yang boleh sayang sama aku. Aku nakutin orang yang justru peduli sama aku. Mereka bertiga saling bertatapan, kemudian saling memeluk dalam kehangatan yang baru kali ini benar-benar terasa. Tak ada kata-kata, hanya rasa yang berbicara. Kini semuanya telah selesai. Ibu dan bapak, meski telah tiada, tetap menjadi sosok yang tak tergantikan, yang membentuk mereka hingga menjadi seperti sekarang. Rama yang selalu menjadi penengah penuh kebijaksanaan. Denita yang senantiasa menjadi sumber keterangan dan pengampunan. Dan Satria kini menjadi hidupnya dengan bekal penyesalan dan niat untuk menjadi lebih baik. Terkadang kita baru sadar seberapa besar cinta seseorang saat mereka sudah tak bisa lagi mendengarkan kita memanggilnya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat dan luka tak pernah bisa ditarik kembali. Seandainya bisa ku putar waktu, kan ku kembali ke masa kecilku. Terus mengerti rasanya pilu hadapi kerasnya dunia. Ada